Jangan bersedih jika hari ini hidupmu terasa tidak sempurna, karena kadang-kadang kebahagiaan hadir lewat ketidaksempurnaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Alhamdulillah ini Bunda dapat tiket free 1 jam bermain ya. Lumayan banget karena kalau weekend harganya tuh sekitar 90.000 atau 100.000 gitu. Nah ini Bunda dapat free, kenapa? Karena Kidzona kerjasama sama TK yang Bunda kelola juga ya. Namanya TK Alunan Ilmu, boleh cek aja untuk YouTube-nya. Jadi seluruh murid di sana dapat free 1 jam bermain di Kidzona. Untuk kedatangannya bebas, maksimal di tanggal 5 November. Nah untuk pengelolanya, alhamdulillah dapatnya masing-masing dua tiket ya teman-teman. Nah karena adik Bunda cuma punya anak 1 dan Bun Ai anaknya 2, jadi pas banget kan digabungin semuanya bisa masuk. Nah alhamdulillah ada juga salah satu guru yang nggak make tiketnya, jadi ini bisa ngajak ke ponakannya Bun Ai teman-teman. Alhamdulillah banget, pokoknya main di Kidzona ini gratis. Dan ternyata pengelolanya juga ngasih kita free lagi untuk datang minggu depannya. Jadi alhamdulillah karena udah kenal, sering kerja sama juga. Jadi barokallah banget, rezeki itu emang gak cuman uang ya. Kadang-kadang bisa ngajak main anak gratis kayak gini juga udah salah satu rezeki banget. Dan mohon maaf banget ya kalau suara Bunda udah serak lagi. Bunda sebenarnya udah enakan kemarin, cuman gak tahu kenapa tiba-tiba kayak batuk lagi. Mungkin dari anak-anak gak sih? Karena kan anak-anak batuk masih ya. Tapi masa iya sih anak-anak menularkan orang tua? Mungkin gak teman-teman? Kalau menurut teman-teman gimana? Boleh ya sharing di kolom komentar. Jadi Kidzona ini banyak banget sih untuk di daerah Depok tuh, setahu Bun Ai ada 2, yaitu di Depok Town Square dan juga di CCM. Cuma yang di CCM ini emang lebih besar, tapi kalau yang di Depok Town Square atau Detos itu dia lebih kayak personal tempatnya, cuman sendiri gitu. Kita juga pernah kerja sama Kidzona Detos ya teman-teman. Pokoknya Kidzona ini udah langganan banget ke TK Alunan Ilmu. Alhamdulillah bekerja samanya itu udah sekitar 3 tahunan dan alhamdulillah feedbacknya tuh lumayan bagus, jadi terus-terusan kerja sama. Nah ini di sini tuh permainannya banyak banget. Nah kalau ngomongin permainan, Bunda mau ngebahas sedikit tentang kepribadian anak ya. Jadi sama seperti orang tua yang kalau mendidik anaknya masing-masing pasti punya gaya, masing-masing pasti punya pola. Dalam satu pohon pun gak mungkin semuanya manis, gak mungkin semuanya bagus. Gak mungkin juga hidup ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Punya anak, kita cuma terima pas nyenenginnya aja, pas ngegemesinnya aja, itu gak mungkin. Karena anak itu ada fase-fase dimana emosi kita itu bener-bener kayak diaduk-aduk. Apalagi anak yang mungkin dari 5 mau ke 6 tahun. Nah itu biasanya Masya Allah tabarakallah teman-teman, itu emosi kayak diaduk banget karena mereka fase dari golden age menuju anak-anak. Tapi kalau yang Bunda Ai pelajari itu di fase kayak 5-5 gitu ya, 5 ke 6, 9 ke 10. Nah itu lumayan mengaduk-aduk emosi ya. Makanya kita harus mengerti dulu nih untuk kepribadiannya. Nah ini di Kidzona selain permainannya banyak, ini juga kalau setiap weekend di jam-jam tertentu tuh kayak ada guide sendiri dari Kidzonanya. Nah ini lumayan seru banget sih. Tapi mohon maaf Bun Ai nggak bisa ngasih musiknya karena ini pakai musik naik-naik di puncak gunung atau ular tangga gitu, yang kalau Bun Ai dengerin ke teman-teman nanti bakalan kena copyright video Bun Ai. Jadi tetap dengerin dubbing Bun Ai ya, yang serak-serak banjir ini semoga nggak membuat teman-teman gumoh semuanya ya. Oke, jadi balik lagi, kayak Bun Ai pribadi punya anak nomor 2 ya, yang si Bima ini dia kayak 1000 banding 1 teman-teman. Dimana anak kedua biasanya cenderung nggak bisa diam, cenderung lebih aktif, cenderung lebih sosialisasi. Tapi anak kedua Bunda itu enggak. Dia tuh lebih kayak pendiam, lebih kayak nggak suka sosialisasi. Bahkan Bunda banget nggak suka keramaian.
Bahkan di TK-nya sendiri aja itu tuh nggak mau interaksi banget. Jadi kalau ada yang nanya di TK-nya Bun Ai berarti ya bukan ya. Jadi seluruh pengelola TK Alunan Ilmu itu tidak boleh menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Agak sedikit aneh terdengarnya, tapi itu peraturannya. Kenapa? Supaya si ibu pas menjadi guru itu konsentrasi pada anak-anak didik yang memang dipercayakan kepada kita. Dan kedua, secara emosional anak nggak manja karena ada ibunya sebagai guru. Jadi kalau ditanya seluruh pengelola TK Alunan Ilmu itu emang nggak sekolah di Alunan Ilmu, teman-teman. Nah itu anak-anak di guide ya, sama dari Kidzonanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah ini ada games dimana mencari kayak gambar gitu, kayak gambar labu di area mandi bola ya. Jadi ini mandi yang nggak basah, yaitu mandi bola. Mandi yang nggak perlu anduk juga ya. Nah permainan kayak gini tuh berfungsi banget untuk melatih fisik anak, melatih gerak anak, melatih ibaratnya pekanya anak. Kan ketika di mandi bola ini yang mandi nggak dia doang ya, tapi banyak. Jadi di sini anak tuh kayak terlatih untuk melindungi dirinya sendiri dari bahaya. Contoh misalnya ada anak yang kira-kira mau jatuh di mandi bola ini, dia bisa minggir dulu atau mungkin dia bisa untuk nolongin. Selain itu juga sambil mengenal warna itu bisa juga, tapi kalau untuk melatih kreativitas, Kidzona punya ruang mainan. Itu khusus untuk anak-anak yang mungkin lebih kalem, lebih nggak suka dengan apa ya gerak fisik, lebih suka dengan kreativitas. Nah itu bisa bermain balon, bermain mobil-mobilan kayak tadi keponakan Bun Ai, emang dia kurang suka dengan gerak yang fisik, jadi dia lebih suka di ruang mainan. Nah ini anak-anak lagi joget My Name is Caca ya. Bener gak tuh? Nah kalau Bun Ai pribadi memang mau anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu berusaha banget untuk menyamakan di hati Bun Ai. Jadi meskipun Rafa yang kayak gini kayak udah gak lucu sebenarnya ya, tapi nggak tahu, Bun Ai tetap bilang aja lucu. Dan kan katanya juga Bun Ai pernah dengar ceramah, kita nggak boleh ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kita sama anak-anak. Sama kayak suami kalau ngungkapin sayang sama kita, kita pasti seneng banget kan. Meskipun kita udah tahu pasti disayang, kalau nggak disayang mah tanggal gajian nggak dipanggil kan. Tapi anak-anak juga tetap kok butuh itu. Meskipun mereka tahu kita sayang, tapi bahasa verbal itu perlu banget teman-teman. Jadi misalnya kita ngomong abang dulu waktu abang lahir tuh bunda bahagia banget, bunda happy banget, abang kebanggaan bunda gitu. Jadi anak-anak udah tahu kalau Rafa itu kebanggaan, Bima itu kecintaan, Agni itu kesayangan teman-teman. Itu slogannya Bun Ai aja buat mereka supaya mereka mempertahankan itu. Makanya mungkin kalau Rafa lebih kayak kompetitifnya jalan kan. Kalau misalnya teman-temannya udah jago apa gitu dia kayak semangat. Kalau Bima tuh lebih cenderung yang penting bundanya nggak terluka hatinya. Kadang-kadang kalau dia nggak suka sama sebuah tempat, Bun Ai bilang, tapi nanti bunda terluka nih kalau kamu ngomong kayak gitu, dia langsung kayak ya udah nggak apa-apa. Kalau Agni masih kita tebak-tebak karena baru 2 tahun. Nah ini lanjut kita main ke Hypermart, tapi di hari yang berbeda. Ini mah bayar ya. Kalau yang tadi koinnya murah banget, harganya cuma 1000-an, dan yang ini mainnya di luar. Dan Bunda itu perhatiin ya teman-teman, beberapa supermarket yang tadinya kayak cuman jualan kebutuhan pokok dan lain-lain ya, itu kayak bakalan kalah sama mall yang nyediain semuanya. Kadang-kadang orang tuh pengennya include, selain belanja bulanan, pengen ngajak jalan anak, pengen makan-makan juga. Jadi mall besar tuh jadi pilihan. Tapi balik lagi, mall besar juga kalau menggandengnya swalayan yang bukan swalayan murah, misalnya untuk kebutuhan pokok swalayannya memang harganya tinggi, itu juga agak sulit bertahan. Entahlah Bun Ai lagi memperhatikan ekonomi besar. Padahal nggak ngerti juga ya. Cuman buat belajar ya Bun Ai bahwa sesuatu itu memang harus bergandengan yang tepat gitu. Kayak misalnya Bun Ai pribadi
sama Pak suami. Tadinya kan bertolak belakang banget ya Bun Ai yang memang dididik sama mamah gitu untuk membeli sesuatu kalau udah ada uangnya. Pak suami mungkin enggak ke arah sana. Tapi alhamdulillah sekarang kayak tadi nih, misalnya beli koin Bun Ai ngasih 20 ribuan, kata Pak suami nggak usah, kan tadi udah sampai 50 ribu, udah 10 ribu aja lagi cukup gitu. Dan ini video yang berbeda lagi ya, jadi ini video random dimana ini anak-anak dapet apa ya, uang salim kayaknya dari uak-uaknya. Jadi dikumpulin terus mereka mau makan pizza limo. Tapi balik lagi, karena punya pribadi cuma sanggup makan 2, Pak suami makan 2, sisanya itu kita bawa pulang dan itu bisa berhari-hari di rumah diangetin. Dan itu nggak ada yang komplain sama sekali. Oke, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Kalau teman-teman biasanya liburan kemana nih? Biasanya liburan punya budget berapa? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Jadi terkadang hidup itu seperti itu. Bagi orang lain kita ini membuang uang, padahal untuk sampai tahap ini kita juga nabung ya teman-teman. Ada beberapa hal yang kita hemat. Tapi ketika orang lain melihat kita kurang, yang salah bukan siapapun. Kita coba refleksi diri kita, karena kita ini memang gak sempurna. Jadi wajar banget dilihat kurang. Jadi happy aja terus, jalani yang terpenting kita mengikuti aturan-aturan Allah, amin. Dan ini alhamdulillah, jadi adik Bun Ai itu kalau main di sini itu rajin banget ngumpulin tiket. Jadi ini bisa nukerin mainan gratis lumayan banyak, 1 tas penuh semua teman-teman. Jadi ini aja ya yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan ada inspirasi yang bisa diambil. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.